Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bimantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang PLTA Singkara dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Azrieni ST MX. Di sini saya akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian PLTA, yang kedua PLTA Singkara, yang ketiga bagian utama PLTA Singkara, dan yang keempat ada prinsip kerja PLTA. Subbab yang pertama yaitu pengertian PLTA, di mana PLTA ini merupakan pembangkit listrik tenaga air yang suatu sistemnya memanfaatkan aliran dari air kemudian diubah menjadi energi listrik. Secara umum, PLTA adalah mesin konversi energi yang terdiri dari dam, reservoir, penstock, turbin, draft tub, powerhouse, dan electricity terminal. Sistem kerjanya adalah dengan memanfaatkan arus aliran air dari sungai atau danau, kemudian ditampung pada sebuah bendungan yang kemudian dialirkan pada suatu rangkaian pipa agar energi potensial air dapat diubah menjadi energi kinetik. Pada akhirnya energi kinetik akan diubah kembali menjadi energi mekanis untuk menggerakkan atau memutarkan turbin. Hal ini yang menyebabkan generator poros dengan turbin dapat berputar. Maka dengan proses itu terjadi induksi elektromagnetik yang menghasilkan energi listrik. Untuk subbab yang kedua yaitu PLTA Singkara, di mana PLTA Singkara ini merupakan salah satu pembangkit listrik bertenaga air yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. PLTA ini menggunakan air Danau Singkara sebagai sumber penggerak turbinnya. Ada sebuah hal yang unik dari pembangkit listrik ini. Air yang berasal dari Danau Singkara yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dialirkan melalui terowongan yang menembus bukit barisan sehingga dapat menggerakkan turbin yang terletak tepatnya di Jorong Asam Pulau, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, yang pada akhirnya menghasilkan listrik yang siap untuk dialirkan. PLTA Singkara memiliki kapasitas terpasang 4 kali 43,75 MW atau setara dengan 175 mW. Pada musim kemarau, kemampuannya menyusut menjadi 70 MW disebabkan terbatasnya debit air danau. PLTA Singkara mempunyai 4 unit pembangkit yang memiliki daya mampu 4 kali 43,75 MW atau 52 MVA dan sudah terkoneksi pada sistem Sumatera. PLTA Singkara ini terdapat 4 unit generator dan 4 outgoing, 2 ke Lubuk Alung dan 2 ke Batu Sangkar, melalui overhead lines. Selain itu ada 2 feeder lagi, yaitu suatu feeder yang digunakan untuk pemakaian sendiri, menggunakan transformator 5 MVA 150/20 kV yang akan disalurkan ke switchgear 20 kV yang berada di dalam control building, dan satu feeder lagi untuk bus couple yang menghubungkan bus A dan bus B dalam Singkara switchyard. Tegangan 150 kV ditransmisikan ke gardu induk Lubuk Alung dengan sistem double feeder sepanjang 11 km, sedangkan ke gardu induk Batu Sangkar masih dalam tahap pembangunan. Secara garis besar terdapat 4 ruang di powerhouse pada PLTA Singkara, yaitu yang pertama the basis room, yaitu ruangan cooling water atau air pendingin. Di seluruh bagian ini dialiri aliran air yang digunakan untuk banyak kepentingan. Yang kedua ada the turbine room, yaitu ruangan mekanika yang termasuk elemen utama yang di dalamnya terdapat banyak alat-alat seperti turbin, runner, kompresor, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada the generator room, yaitu ruangan tempat keluarnya tegangan dari generator. Dan yang keempat ada the control room, yaitu tempat untuk melihat indikasi peralatan-peralatan yang berfungsi atau yang biasa disebut parameter. Yang ketiga kita masuk pada bagian utama PLTA Singkara. Yang pertama ada danau atau reservoir. Danau yang digunakan untuk PLTA ini adalah Danau Singkara. Yang kedua ada water intake, yaitu pengatur masuknya dari reservoir sebelum dialirkan pada headrest tunnel dan kemudian dialirkan ke penstock. Yang ketiga ada dam control, yaitu pusat pengaturan bendungan yang mengatur operasional bendungan dan juga mengatur overflow sungai. Yang keempat ada headrest tunnel, merupakan pipa yang berada di antara reservoir dan penstock yang berfungsi mengalirkan air ke penstock. Yang kelima ada surtank. Surtank adalah pipa peredam yang mengatur atau meratakan air, yaitu apabila mesin pembangkit mulai beroperasi. Yang keenam ada penstock atau pipa pesat yang menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Yang ketujuh ada inlet valve, yaitu katup utama yang berfungsi membuka dan menutup aliran air yang menuju spiral case. Yang ke-8 ada rumah seafood atau spiral case, merupakan pipa yang berada di antara reservoir dan pipa pesat yang berfungsi mengalirkan air ke pipa pesat.
Yang ke-9 ada turbin. Pada PLTA ini menggunakan turbin jenis kaplan vertikal yang berfungsi mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik yang menggerakkan generator. Yang ke-10 ada generator. Untuk spesifikasinya adalah sebagai berikut, yaitu jenis generator yang sinkron, tipenya SSV5451334-105 dan merupakan 3 fasa, dayanya 52 MVA, tegangannya 10,5 kV, arus 1200 ampere, frekuensi 50 Hz, putarannya 500 RPM sampai 865 RPM. Yang ke-11 ada draft tube yang merupakan pipa lepas yang mengalirkan air berasal dari turbin ke pipa pembuangan. Yang ke-12 ada outflow, merupakan pipa pembuangan air yang digunakan sebagai penggerak turbin yang kemudian dibuang pada aliran sungai. Yang ke-13 ada sutet 150 kV. Nah, listrik yang sudah dinaikkan tegangannya tadi kemudian disalurkan ke saluran udara tegangan tinggi untuk didistribusikan ke konsumen dan diinterkoneksikan ke sistemnya. Yang ke-14 ada main transformer. Listrik yang dibangkitkan generator kemudian disalurkan pada transformator step up di mana tegangan dinaikkan sebelum disalurkan ke jalur transmisi. Dan yang ke-15 ada switchyard atau gardu induk, yaitu peralatan yang membagikan atau mendistribusikan energi listrik yang disalurkan saluran transmisi atau distribusi. Masuk ke subbab yang keempat, yaitu prinsip kerja dari PLTA. Pembangkit listrik tenaga air ini pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk bisa menghasilkan energi listrik. Untuk cara kerjanya, yaitu pembangkit ini air dialirkan dari bendungan dengan pipa pesat ini atau penstock ini menuju turbin. Lalu energi potensial dari air tadi berubah menjadi energi kinetik untuk memutar turbin. Energi kinetik yang dihasilkan oleh turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian energi listrik yang dihasilkan itulah yang akan ditransmisikan melalui jalur transmisinya. Untuk kita ketahui, PLTA ini merupakan salah satu pembangkit dengan sumber energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga air yang ramah terhadap lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.